Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kitab dari kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad. Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adapun mukhtasarnya karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, fasal tentang salat zuhur. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Kanat salatul zuhri tuqam." Salat zuhur ditegakkan, fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi. Kemudian ada orang yang pergi ke Baqi. Fayaqdi hajatahu, kemudian dia tunaikan hajatnya, thumma ya'ti ahlahu fayatawadda, kemudian dia datang ke rumahnya, kemudian dia berwudu, wa yudrikun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yutiluha, dan dia masih dapat Nabi rakaat pertama karena Nabi begitu lama rakaat pertamanya. Riwayat Muslim. Ini dalil bahwasanya terkadang, tapi tidak selalu. Terkadang Nabi salat zuhur lama sekali. Rakaat pertama lama. Bayangkan seorang pergi dari Masjid Nabawi pergi ke Baqi, itu cukup waktu. Ya, kemudian setelah itu dia pulang ke rumahnya, kemudian dia berwudu, kemudian dia balik, masih dapat rakaat pertama Rasulullah SAW belum ruku. Rasulullah SAW belum ruku. Ya, ini terkadang kita dapati, namun tidak sering. Terkadang di Masjid Nabawi orang salat, imamnya salat zuhur, rakaat pertamanya lama sekali. Kadang saya baca surat panjang belum selesai lagi, saya tambah lagi satu surat belum selesai. Namun tidak selalu. Karena terkadang Nabi demikian, maka sebagian ulama ingin menghidupkan sunnah, kadang-kadang salat zuhurnya apa? Lama. Wa kana yaqra'u fiha taratan biqadr alif lam mim tanzil. Terkadang beliau baca dalam salat zuhur seukuran surat alif lam mim as-sajdah, dan ini cukup panjang. Alif lam mim tanzil kitabi la raib dan seterusnya. Kemudian as-sajdah. Kemudian wa taratan bisabbih isma rabbikal a'la. Kadang salat zuhur baca satu rakaat sabbih isma rabbikal a'la. Terkadang baca wal laili idza yaghsha, terkadang membaca was sama'i dzatil buruj. Menunjukkan bahwasanya salat zuhur Rasulullah SAW agak lama. Wa amal asar, adapun salat asar, fa ala nis min qiraati adh-dhuhr idza talat, maka ukurannya setengah dari salat zuhur. Ya, artinya salat asar lebih ringan, lebih cepat dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah dari salat zuhur. Kalau hari ini Rasulullah SAW salat zuhurnya panjang, salat asarnya kira-kira setengahnya. Kalau Rasulullah SAW hari ini salat zuhur bacanya setengah, maka kira-kira kurang panjang, maka setengahnya juga. Jadi intinya salat asar lebih cepat daripada salat zuhur. Wa amal maghrib, adapun salat maghrib, fakana hadiyuhu fiha khilafa amalil nasil yaum, maka petunjuk Nabi menyelisihi yang diamalkan oleh masyarakat sekarang ini. Artinya sekarang masyarakat kalau salat maghrib selalu pendek, ya enggak? Selalu pendek. Fa innahu shallaha marratan, karena Nabi terkadang salat maghrib baca surat Al-A'raf fi rak'atain. Salat Al-A'raf berapa rakaat? Berapa ayat? Panjang. Nabi terkadang baca surat Al-A'raf dibagi jadi dua rakaat, panjang. Wa marratan bitur, terkadang Rasulullah SAW baca surat At-Tur wa kitabim mastur, ya, sebagaimana dalam hadis ketika ada sahabat yang sebelum masuk Islam, kalau tidak salah namanya Jubair bin Mut'im, dia datang kepada Nabi, dia mendengar Nabi salat maghrib baca Wat-Tur wa kitabim mastur, cukup panjang. Terkadang baca Al-Mursalat. Dan ini di antara salat maghrib terakhir Nabi kerjakan sebelum beliau meninggal dunia. Beliau jadi imam, beliau baca surat Wal Mursalati Urfa, panjang. Wal Mursalati Urfa. Tetapi terkadang beliau salat dengan bacaan yang pendek. Maksudnya Ibnu Qayyim mengkritik orang, kata beliau, wa ammal mudawamatu ala qiraati qisaril mufassal fiha fa huwa min fi'li Marwan. Wa li hadza ankara alaihi Zaid bin Thabit. Adapun senantiasa salat maghrib baca qisarul mufassal itu ad-duha dan sampai ke bawah. Wadduha, kemudian dan seterusnya sampai An-Nas. Itu namanya qisarul mufassal. Maka salat maghrib selalu baca itu, ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun boleh, tapi ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bervariatif, kadang baca surat pendek, kadang baca surat apa? Panjang, bahkan kadang baca surat Al-A'raf, ya. Oleh karenanya ini adalah perbuatan Marwan bin Al-Hakam.
Oleh karenanya Umar bin Al-Hakam dikritiki oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Abdul Bar salah seorang ulama Malikiyah yang ahli hadis. Beliau berkata memberi kesimpulan, ruwiya anhu annahu qara'a fil maghrib. Diriwayatkan dari Nabi apa saja yang dibaca ketika salat maghrib. Kadang beliau baca Alif Lam Mim Shad, maksudnya surat Al-A'raf. Terkadang beliau baca As-Saffat, surat panjang ini, 100 ayat lebih. Terkadang surat Ad-Dukhan, surat panjang juga. Terkadang agak pendek Sabbihisma Rabbikal A'la. Terkadang Qisarul Mufassal At-Tin wat-Tin. Ini pendek. Terkadang Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Terkadang Al-Mursalat. Wa huwa masyhurun annahu kana yaqra'u fiha bi Qisarul Mufassal. Sering Rasulullah SAW baca Qisarul Mufassal, yaitu dari Wadduha ke bawah, tetapi jangan dibatasi hanya itu. Sering-sering itu sesekali kita baca surat yang panjang. Wa kulluha atharun sihahun masyhura, dan seluruhnya adalah riwayatnya sahih dan masyhur. Selesai dari salat maghrib. Ingat ya, pertemuan berikut ujian ya. Ujian ya. Dan nanti saya insyaallah suruh ketua DKM bikin daftar isi sehingga nanti nilainya dimasukin ya. 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 Iya, kalau yang nanti yang ranking 1 dapat bonus ya. Baik. Wa amma isya'ul akhirah, adapun salat isya. Fa qara'a sallallahu alaihi wasallam bitin. Terkadang beliau baca surat wat-tini waz-zaitun. Wa waqqata li Mu'adz fiha, dan Rasulullah menentukan beberapa surat. Jadi kisahnya Mu'adz bin Jabal ini pernah jadi imam. Kemudian ketika jadi imam dia baca surat Al-Baqarah. Maka ada orang yang ini kelamaan surat Al-Baqarah. Ini mau istirahat, mau tidur, besok mau kerja lagi, maka dia pun selesaikan sendiri. Jadi Mu'adz masih baca surat, dia rukuk sendiri, assalamualaikum, dia pulang. Sampailah kabar kepada Mu'adz bahwasanya ada orang si fulan begini-begini. Maka Mu'adz mengatakan sungguhnya dia munafik. Maka orang ini pun lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, Mu'adz terlalu panjang. Baca surat apa? Al-Baqarah. Panjang atau tidak? Kita Al-Baqarah salat Isya gemetar. Maka Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal, kata Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apa kau tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Kalau kau salat lihat makmum ya. Ada orang punya keperluan, ada yang gini-gini." Kemudian Rasulullah SAW kasih contoh-contoh surat yang dibaca ketika salat Isya. Kata Nabi, "Aina anta bisyamsi wa duhaha?" Bacalah surat apa? Wasyamsi wa duhaha. Baca juga Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya seperti itu ya. Ini awasitul mufassal. Jadi namanya awasitul mufassal yang agak-agak sedang. Wal laili idza yaghsha wa nahwiha, dan seperti itu. Walihada ankara alaihi qira'atahu fiha Al-Baqarah. Makanya Rasulullah SAW menegur Mu'adz ketika baca surat Al-Baqarah. Perhatikan kata Ibnu Qayyim, fata'allaqa an-naqqarun bihadhil kalimah wa lam yaltafitu ila ma qablaha wa la ma ba'daha. Sebagian orang ketika membaca hadis ini mereka hanya melihat lafal Nabi ketika menegur Mu'adz. Apa kau tukang bikin fitnah wahai Mu'adz? Sehingga akhirnya mereka selalu menyuruh imam baca pendek melulu. Kata Ibnu Qayyim, jangan begitu. Ini kan ada sebabnya. Dan Rasulullah sudah tentukan surat-surat apa yang dibaca ketika salat apa? Isya. Jangan kau akhirnya salat Isya baca Qul huwallahu ahad terus. Ya. Kemudian salatnya cepat-cepat dengan alasan kita tidak ingin merepotkan apa? Makmum. Benar, kau jangan merepotkan makmum, tapi kau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan juga salat apa? Seperti karena qirtil ghurab, seperti patuk-patukannya burung apa? Burung apa yang hitam nih? Burung gagak ya. Jangan. Ya, jadi bukan juga kita salat cepat-cepat demi kenyamanan makmum, enggak. Makmum juga butuh nyaman dalam salat agar dia bisa menghayati dan dia juga bisa khusyuk. Maka tidak bisa cepat-cepat. Kalau salat saya enggak bisa khusyuk. Harus dinikmati pelan-pelan. Dan yang paling tepat adalah mengikuti cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, selesai dari salat Isya. Sekarang kita masuk salat Jumat. Wa ammal Jum'ah, adapun salat Jumat, fakana yaqra'u fiha bi suratil Jum'ah wal munafiqun. Rasulullah baca rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun ya. Wa suratai terkadang juga baca Sabbihisma Rabbikal A'la rakaat pertama, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Ini sedang-sedang. Wa amal iktisar ala qira'ati awakhir suratain falam yaf'alhu qat. Adapun seorang hanya membaca pada akhirnya, maka ini tidak dilakukan oleh Nabi. Maksudnya sebagai imam,
ketika dia baca salat Jumat rakaat pertama, dia baca bagian akhir dari surat Al-Jum'ah. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Jadi bagian paragraf terakhir dari salat Jumat. Ya. Rakaat pertama, rakaat kedua ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ini juga paragraf terakhir dari surat Al-Munafiqun. Kata Ibnu Qayyim, Nabi tidak pernah baca seperti itu. Nabi baca surat sempurna. Rakaat pertama surat Al-Jum'at sempurna, rakaat kedua surat Al-Munafiqun apa? Sempurna. Bukan mengambil paragraf terakhir dari surat Al-Jum'at dan paragraf dari surat Al-Munafiqun. Oleh karena yang dikatakan sunnah dalam salat Jumat itu baca agak panjang, khutbahnya pendek, bacaan Qur'annya apa? Panjang. Taib. Wa ammal ayat, adapun salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, fataratan yaqra bi qaf waqtarabat. Terkadang baca rakaat pertama surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian yang kedua surat Al-Qamar, Iqtarabat saati wa insyaqqal qamar, surat Al-Qamar. Kamilatain dibaca sempurna. Ini panjang. Rakaat pertama surat Qaf panjang, rakaat kedua surat Al-Qamar juga sangat panjang. Wa taratan terkadang rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Wa hadzal hadyu alladhi istamarra alaihi ila an laqiya Allah azza wa jalla. Dan inilah yang Rasulullah contohkan, terus baca surat seperti itu sampai bertemu dengan Allah, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza akhadha bil khulafa. Oleh karenanya khulafa ar-rasyidin mengambil sunnah Nabi. Perhatikan, faqara Abu Bakar fil fajr surat Al-Baqarah. Abu Bakar baca surat Al-Baqarah. Hatta sallama qariban min tulu'i syams, sampai ketika salam hampir terbit fajar, hampir terbit matahari. Bayangkan. Antara terbit fajar sampai terbit matahari berapa jam? 1,5 jam mungkin, 1,5 jam. Taruhlah qomat misalnya setengah jam setelah terbit fajar, taruhlah. Berarti kira-kira salat subuhnya 1 jam. Sampai di sini dalam riwayat Ibnu Qayyim menyebutkan, sampai ada yang mengatakan ya Abu Bakar, ya, hampir terbit fajar. Kata Abu Bakar, enggak ada masalah, yang penting ketika fajar terbit kita tidak dalam kondisi lalai. Jadi baca surat Al-Baqarah. Dan kemudian juga wa kana ba'dahu Umar, demikian juga Umar bin Khattab, yaqra'u fiha. Umar bin Khattab baca surat Yusuf, subhanallah, panjang rakaat pertama. Atau terkadang baca surat An-Nahl. Jadi mungkin digabung jadi 2 rakaat. Surat Yusuf 100 ayat lebih. Surat An-Nahl juga 100 ayat lebih. Terkadang baca surat Hud, terkadang surat Bani Israel, surat Al-Isra ayat surat ke-17. Subhanallah. Jadi kebiasaan Nabi dan kebiasaan Khulafaur Rasyidin kalau surat subuh panjang-panjang. Panjang-panjang ya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, disebutkan kenapa? Karena salat subuh dihadiri oleh malaikat, disebutkan bahkan Allah menyaksikan salat subuh tersebut. Kemudian orang sudah baru selesai istirahat, kebetulan belum mulai kerja, maka wajar jika dibaca dengan apa? Panjang-panjang. Kalau sekarang ada yang baca seperti ini, masjidnya sepi. Pasti sepi. Karena orang banyak apa? Kerja. Banyak orang kerja. Kalau panjang seperti ini mungkin orang assalamualaikum. Salam kedua sudah di mobil. Saking lamanya ya. Tapi ini sunnahnya Nabi demikian. Ya seorang kalau tidak mampu ya sebisanya. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyukum amma bin nasi falyukhaffif. Siapa di antara kalian jadi imam maka ringankanlah. Fatakhfif amrun nisbi, masalah keringanan perkara relatif. Yurja'u fihi ila ma fa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dan keringanan, kembali kepada sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Bagaimana praktek Nabi? Nabi lebih sayang kepada umatnya. Nabi lebih tahu apa yang lebih bermaslahat kepada umatnya. Kalau model salat Nabi begitu, berarti itulah yang keringanan. Ya. La ila syahwatil makmumin, bukan masalah keringanan kembali kepada keinginan makmum. Kalau makmum inginnya selalu apa? Pendek. Wadiyu ladzi kana yuwadhibu alaihi huwal hakim fi kulli ma tanaza'a fil mutanazi'un. Dan petunjuk Nabi, sunnah Nabi yang selalu Nabi mendawamkannya, itulah hakim atau pemutus dalam segala perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang yang berselisih. Tapi kita lanjutkan. Wa kana la yu'ayyinu suratan bi ainiha la yaqra'u illa biha. Rasulullah SAW tidak pernah menentukan surat tertentu, saya tidak baca kecuali surat itu, enggak ada. Enggak ada maksudnya kalau salat maghrib harus baca surat ini terus, enggak. Illa fil Jum'ah wal Aidain, kecuali salat Jumat dan Al-Aidain Rasulullah SAW continue baca surat-surat itu tadi. Sabbihisma rabbikal a'la sama apa? Hal ataka
hadisul ghasyiyah. Kemudian tadi surat Al-Jumu'ah dengan surat apa? Al-Munafiqun. Demikian surat salat Id, Rasulullah selalu baca surat Qaf dan surat apa? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Adapun salat-salat yang lain maka Rasulullah SAW tidak pernah menentukan surat tertentu, terserah. Alhamdulillah Al-Qur'an 30 juz, silakan baca yang mana. Adapun Rasulullah SAW menentukan surat-surat tadi, karena surat-surat tadi Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka haditsul ghasyiyah, menyebutkan tentang kejadian hari kiamat. Ya. Seperti juga surat Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Qaf tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Dan ketika itu orang sedang berkumpul baik dalam Jumat maupun salat Id. Maka penting untuk diingatkan kepada mereka tentang hari kiamat, apalagi tentang surat Alif Lam Mim Tanzil ya. Ya, kemudian tentang penciptaan sampai kebangkitan sampai pembalasan, dan itu orang mumpung lagi ngumpul Rasulullah SAW pilih surat-surat ini karena surat-surat ini pas untuk disimak dan didengar oleh para hadirin ketika itu. Tapi masalahnya kita banyak tidak tahu bahasa Arab, itu masalahnya. Jadi baca panjang ngelamun, nih baca apa maksudnya. Ya, imamnya nangis, kok nggak nangis, bingung apa yang mau ditangisi, nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Tapi kalau orang Arab, kita baca Arab, dia ngerti. Tinggal dia mau konsen atau tidak. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab, kita konsen pun kita nggak ngerti. Ini baca apa ya? Jadi pentingnya kita belajar bahasa Arab. Jadi Nabi SAW sengaja memilih surat-surat tersebut, di antaranya kata para ulama karena menyebutkan, mengingatkan tentang kejadian, kebangkitan, hisab, balasan surga dan neraka. Dan itu penting ketika hari-hari besar seperti hari Jumat sama hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Taib. Wa kana min hadi qira'atus surah. Di antara kebiasaan Nabi adalah satu rakaat baca satu surat. Satu rakaat baca satu surat. Wa rubbama qara'ah fi raka'atain. Terkadang beliau membaca satu surat dalam dua rakaat. Satu surat dalam dua rakaat ya. Wa amma qira'atu awakhir suwar wa awasitiha falam yuhfad anhu. Adapun Rasulullah membaca motong hanya di akhir paragraf terakhir atau paragraf pertengahan dipotong, ini Rasulullah tidak pernah lakukan. Tapi boleh kalau sah, paham? Kalau sah. Tapi Nabi, sekarang kita akan sering dengar imam baca potongan paragraf tengah, paragraf terakhir, ya, dia pilih-pilih paragraf yang suka, salatnya sah. Tetapi Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau Nabi baca biasanya surat sempurna atau satu surat dibagi dua. Seperti tadi surat Al-A'raf dibaca dalam 2 rakaat dalam salat maghrib. Ya, taib. Wa amma qira'atu suratain fi rak'ah fa kana yaf'aluhu fi nafilah. Terkadang Rasulullah baca 2 surat dalam 1 rakaat. Tetapi dalam salat sunnah. Dalam salat sunnah seperti Rasulullah salat qiyamul lail. Rasulullah baca pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Semua 1 rakaat. Sampai sahabat yang salat bermakmum kepada Nabi, dia mengatakan hamam tu bi amrin su. Hampir-hampir saya pingin misah. Karena Rasulullah baca Al-Baqarah sudah penghujung saya pikir mau ruku. Ternyata lanjut surat apa? Surat An-Nisa. Ketika penghujung saya pikir Nabi mau ruku. Ternyata baca lagi surat Ali Imran. Ya, kita hampir putus asa. Berapa jam baca? Nabi kalau surat sunnah beliaunya baca panjang. Sampai disebutkan kaki Nabi bengkak. Sampai kaki Nabi terpecah-pecah. Tapi kalau dalam surat fardu Rasulullah SAW tidak melakukannya. Wa amma qira'atu suratin wahidatin fi rak'atain ma'an faqallama kana yaf'aluhu. Adapun Rasulullah SAW baca satu surat, rakaat pertama suratnya sama, rakaat kedua suratnya sama, Rasulullah pernah melakukannya tapi jarang. Seperti Rasulullah SAW pernah membaca kalau tidak salah salat subuh, rakaat pertama surat Az-Zalzalah, rakaat kedua juga Az-Zalzalah. Tapi jarang. Tapi boleh. Ini semua variasi yang dilakukan oleh Nabi untuk menunjukkan apa? Boleh. Tapi jarang dilakukan. Wa kana yutilu rak'atal ula ala tsaniyah min kulli salat. Selalu kebiasaan Nabi rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa rubbama kana yutiluha hatta la yasma'a waqa qadam. Terkadang Rasulullah SAW begitu memanjangkannya sampai tidak ada lagi orang yang masbuk saking panjangnya. Semua masbuk sudah kumpul. Tidak ada lagi dengar suara orang masuk apa? Masjid. Jadi Rasulullah benar-benar panjang, terkadang panjang sekali. Fa idza faraga minal qira'ah rafa'a yadayhi wa kabbara raki'an. Nah, sekarang beliau menjelaskan tentang tata cara salat. Ibnu Qayyim berkata, fa idza faraga minal qira'ah rafa'a yadayhi wa kabbara raki'an. Kalau beliau selesai daripada qiraah, maksudnya sudah baca Al-Fatihah,
dan sudah baca Al-Fatihah dan sudah baca surat, ya, maka beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya menuju ruku'. Jadi takbir yang pertama tadi takbiratul ihram, ya enggak? Angkat tangan. Allahu Akbar. Angkat tangan ini sunnah. Seandainya seorang langsung Allahu Akbar tanpa angkat tangan juga hukumnya apa? Sah. Angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar hukumnya apa? Sunnah. Kapan Rasulullah angkat tangan lagi? Ketika mau ruku'. Ya, rafa' yadayhi wa kabbar rakian. Allahu Akbar. Angkat tangan lagi. Wa wada'a kaffaihi ala rukbatayhi. Bagaimana cara ruku'? Maka beliau meletakkan kedua ini telapak tangannya di lututnya, kal qabid 'alaiha. Kal qabid 'alaihima. Jadi begini. Pegangnya apa? Begini. Seperti menggenggam. Bukan begini. Bukan begini. Ini anggap saja ini apa? Lutut. Ada orang rukuknya begini. Ada yang begini. Yang benar pegang. Pegang, ya. Ya. Pegang. Wa wattara yadayhi. Kemudian tangannya beliau wattara, dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya seperti membuat yaitu seperti kita tahu busur panah kan bengkok kan? Ada namanya watar. Watar itu talinya, tali busur untuk panah. Jadi Rasulullah tidak, rasanya dia meluruskan tangannya, benar-benar diluruskan, fanahahuma an jambaihi, kemudian agak dibuka sedikit. Tapi tangannya bukan begini, ya, tapi benar-benar dipanjangkan kemudian dibuka. Di antara fungsi dibuka ini supaya bisa lurus, karena kalau kita begini aja itu punggung bisa apa? Naik. Coba ada satu yang praktik semua. Mana Iqbal ya? Coba. Ya, oke, Iqbal. Peraga salat ya. Ya, coba ruku. Apa Ria? Ya, ruku ya. Ya. Itu kurang buka kakinya. Buka, gitu, biar keren dikit. Gitu. Jadi agak dibuka ya. Ya sudah begitu. Jadi punggungnya biar lurus. Sudah. Ya. Baik. Fanahahuma an jambaihi, dibuka dari kedua lambungnya, wa basata dhahrahu, yaitu benar-benar jangan dibungkukkan tapi dapat diluruskan. Wa maddahu, dipanjangkan, wa tadala falam yansib ra'sahu wa lam yakhfidhu, kepalanya tidak diangkat dan tidak diturunkan. Bal hiyala dhahrihi, akan tapi lurus dengan punggungnya. Coba ulangi. Kita perbaiki coba. Ini enggak boleh begini, enggak boleh begini. Jadi lurus aja, lurus gini. Nah, jadi lihatnya ke sini. Bukan ke kaki gini. Bukan ke sujud, tapi biasa aja. Sehingga bisa apa? Bisa lurus. Kuat 5 menit. Jadi ini jadi buka dikit. Jadi saya ulangi. Ini dibuka dikit, kemudian apa? Punggungnya apa? Lurus, jangan melengkung begini punggungnya. Lurus, kepalanya jangan naik, jangan apa? Turun. Jangan turun. Sebagian orang salah memahami, katanya melihat ke arah sujud sehingga kepalanya naik. Nah, ini salah. Lihat aja ke bawah. Maksudnya arah sujud maksudnya daerah di bawah. Jadi bukan maksudnya lihat ke bawah sehingga kepala apa? Lurus. Ada yang ngangkat begini kepalanya, salah, lurus. Dan juga jangan sampai ke bawah. Jadi lurus. Wa kana yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' beliau baca subhana rabbiyal azim. Wa taratan yaqulu ma'a dzalik, terkadang beliau tambah au muktasiran alaihi, atau tidak ditambah. Jadi boleh tambah boleh enggak. Boleh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim boleh. Terus boleh tambah subhana rabbiyal azim, tambah dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Boleh salah satunya, boleh gabung. Boleh satunya boleh gabung, demikian. Jadi zikir-zikir ruku, zikir-zikir sujud boleh salah satunya, boleh gabung. Yang tidak boleh digabung istiftah. Doa istiftah cuma boleh ngambil salah satu. Tapi kalau ruku dan sujud boleh digabung. Boleh mencukupkan satu saja, boleh digabung. Ini ruku dan sujud. Maka boleh subhana rabbil azim, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahummaghfirli, subuhun qudusun dan seterusnya. Ya, taib. Wa kana ruku'uhu al-mu'tadu miqdar ashri tasbihat. Adapun ruku' Nabi yang biasanya, artinya yang wajar biasanya, adalah seukuran 10 kali tasbih. Jadi kalau Rasulullah ruku' kira-kira
Subhana rabbiyal azim, 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 sami Allahu liman hamidah. Yang biasanya tidak terlalu lama, tidak juga cepat. Namun kata para ulama ketika hendaknya dibaca 3 kali maksudnya supaya tumakninah. Karena di antara rukun salat adalah tumakninah. Kalau satu khawatirnya tidak sampai Allahu akbar subhana rabbiyal azim sami Allah belum sempat tumakninah sebenarnya angkat. Makanya ada yang mengatakan baca 3 kali tadi maksudnya supaya mencapai apa? Tumakninah. Sebenarnya 1 kali sudah cukup. Kalau dia baca tenang Allahu akbar subhana rabbiyal azim sudah cukup. Sami Allah liman hamidah. Yang penting tenang. Itu tenang, stop sebentar sebelum berpindah kepada rakaat berikutnya. Jadi apa tumakninah? Tumakninah itu stop sebentar. Jadi gerakannya sempurna, stop sebentar, tumakninah sebelum berlanjut kepada rakaat berikutnya. Adapun Allahu akbar rami Allah liman hamidah Allah itu namanya tidak stop sebentar, tidak ada tumakninah, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Sunnahnya baca sampai 10 kali. Ya kalau lebih biasanya di belakang langsung batuk. Nah, biasanya. Itu otomatis. Ingat ya, 2 minggu lagi ujian ya. Jangan ketawa-ketawa. Ujian. Dikasih buku buat apa? Buat siap ujian ya. Yang saya ngomong semua keluarnya, bukan cuma yang di buku ya. Apa yang saya omongin semua keluar ya. Nanti Windows uploadnya setelah ujian Windows ya. Oke, kita lanjutkan. Wa sujuduhu kadzalik. Demikian juga sujud Nabi kira-kira 10 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la, 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 subhana rabbiyal a'la. Kira-kira 10 kali tasbih. Baru Allahu akbar. Wa taratan yaj'alur ruku' aw sujuda biqadril qiyam. Terkadang Rasulullah SAW sujud lama dan ruku' lama seperti lamanya beliau berdiri. Terkadang. Walakin kana yaf'aluhu ahyanan fi salatil laili wahdahu. Namun beliau melakukannya ketika salat malam sendirian, tidak jadi imam. Kalau orang sendirian bebas-bebasnya terserah. Dia lagi berlezat-lezat ruku' selama-lamanya. Dia lagi berlezat sujud selama-lamanya, enggak ada masalah salat sendirian. Makanya disebut Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika salat ba'diyah maghrib, beliau ruku', sujud dan beliau tidak angkat kepalanya kecuali azan Isya. Jadi benar-benar terhanyut dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau salat sendiri bebas. Adapun kalau jadi imam tentu memperhatikan kondisi makmum. Fahadiyu al-ghalib ta'dilu salati wa tanasubuha. Jadi petunjuk beliau dalam salat biasanya seimbang. Kalau berdirinya lama berarti rukunya agak apa? Lama, sujudnya agak lama. Kalau berdirinya lebih cepat, ruku dan sujudnya agak cepat. Jadi seimbang. Ya, ritmenya seimbang. Kalau semakin lama berdirinya, maka ruku dan sujud semakin lama. Kalau berdirinya semakin pendek, maka ruku dan sujud juga semakin pendek. Taib. Wa kana yaqulu aidan fi ruku'ihi, dan beliau juga ketika ruku' beliau baca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Dihafal, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi kita boleh baca misalnya subhana rabbiyal azim, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kita boleh gabungkan 3 zikir dalam satu ruku'. Dengan kita variasi seperti ini, kita lebih konsen. Karena kalau kita setiap ruku' subhana rabbiyal azim, kadang-kadang pikiran melayang. Tapi kalau terkadang kita baca ini, terkadang kita baca itu, terkadang kita gabung, kita lebih konsen. Itu di antara faedah variasi zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita bisa konsen, bisa khusyuk ketika kita membacanya. Wa taratan yaqul, terkadang beliau baca dalam ruku', Allahumma laka raka'tu, ini panjang. Ya Allah, karena engkau lah aku ruku'. Wa bika amantu, dan dengan engkau lah aku beriman. Wa laka aslamtu, kepada engkau lah aku mempasrahkan diriku. Khasya'alaka sam'i, pendengaranku khusyuk kepadamu. Wa basari, demikian juga pandanganku khusyuk di hadapan. Wa mukhi, pikiranku juga khusyuk kepadamu. Wa azmi wa asabi, tulangku, kemudian uratku semuanya khusyuk kepadamu. Wa hadza innama hufidha anhu fi qiyamil lail. Namun zikir rukuk seperti ini diriwayatkan dari Nabi ketika beliau salat malam. Kemudian summa yarfa'u ra'sahu qailan. Kemudian setelah ruku beliau angkat kepalanya sambil berkata, Sami Allahu liman hamidah. Jadi doanya sambil mengangkat apa?
kepala. Sami Allahu liman hamidah yarfa'u yadayhi. Kemudian mengangkat apa kedua? Sambil mengangkat kedua tangannya. Sami Allah liman hamidah maksudnya Allah Maha mendengar siapa yang memujinya. Karena ketika kita rukuk kita sedang memuji Allah. Kita bilang apa? Subhana rabbiyal azim. Subuhun kudusun rabbul malaikati war. Itu semua ujian. Itu semua pujian kepada Allah. Maka habis kita memuji Allah, kita mengikrar bahwasanya Allah mendengar pujian kita. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, yang menyanjungnya sambil mengangkat tangan. Maka inilah 3 tempat Rasulullah angkat tangan. Tinggal satu lagi itu bangun dari tasyahud. Jadi angkat tangan dalam salat 4 tempat. Pertama, takbiratul apa? Ihram. Yang kedua ketika mau ruku. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku, angkat tangan. Yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini yang Rasulullah SAW lakukan, angkat tangan selalu. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam yang asli, dia mengatakan adapun riwayat di mana Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi kulli khafdin wa kulli raf'in, Rasulullah SAW selalu mengangkat tangannya setiap perpindahan gerakan, maka hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Yang benar Rasulullah hanya angkat tangan ketika pada 3 dan tambah 4, yaitu ketika bangkit dari apa? Tasyahud awal ya. Kalau ada tasyahud awal. Kalau enggak maka cuma 3. Takbiratul ihram, mau ruku dan bangkit dari apa? Ruku. Wa kana daiman yuqimu sulbahu, dan Rasulullah SAW selalu menegakkan tulang punggungnya. Jadi salat tidak malas-malasan gini. Jadi sami Allah liman hamidah tegak. Jadi bukan sami Allah liman gitu enggak. Tapi tegak. Sami Allah liman hamidah. Ya Rasulullah SAW kalau mencontohkan salatnya seperti serius, semangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan khusyuk kayak orang lemas, itu enggak, ya, tegak. Baik. Wa kana daiman yuqimu sulbahu idza rafa'a min ar-ruku' wa baina sajdatain. Beliau selalu menegakkan tulang punggungnya ketika bangkit dari ruku', itu ketika i'tidal dan ketika duduk di antara 2 sujud. Karena orang duduk di antara 2 sujud terkadang membengkok apa? Tulang punggungnya. Enggak, tegak, duduk tegak. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu ar-rajulu fiha sulbahu fi ar-ruku' was sujud. Rasulullah berkata, sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku' dan ketika sujud. Baik, selanjutnya. Wa kana idza stawa, kalau Rasulullah SAW sudah tegak berdiri, sudah lurus tulang punggungnya, beliau berkata, Rabbana walakal hamdu. Wa rubbama qala, terkadang Rasulullah berkata Rabbana lakal hamdu. Jadi ada waw pertama, Rabbana wa lakal hamdu. Kedua tanpa waw, Rabbana lakal hamdu. Wa rubbama qala Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga ada tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wa amal jama' bainal Allahumma wal waw falam yasih. Adapun tidak ada Allahumma Rabbana walakal hamdu, enggak ada. Allahumma digabung dengan waw enggak ada. Yang ada jadi 3. Rabbana pakai waw, Rabbana walakal hamdu. Yang kedua tidak pakai waw, Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga pakai Allahumma tanpa waw, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh variasi biar tidak apa? Tidak lupa. Ya. Wa kana min hadihi, di antara sunnah Nabi SAW, italatu hadzal rukun biqadri ruku'. Terkadang Rasulullah i'tidal lama sesuai dengan kadar ruku'. Fasaha anhu annahu kana yaqul fihi, telah valid dari Nabi beliau berdoa atau berzikir ketika i'tidal, doanya panjang. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus thana'i wal majd ahaqqu ma qala bihi al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Panjang. Saya bacakan maknanya secara global, yaitu ya Rabb kami, Rabbana lakal hamdu. Segala pujian hanyalah milikmu. Pujian yang memenuhi langit, mil as-samawat maksudnya pujian yang memenuhi apa? Langit. Wa mil al-ardi, dan pujian yang memenuhi seluruh bumi. Wa mil ma bainahuma, dan pujian yang meliputi antara langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian kepujian yang kau kehendaki sebanyak-banyaknya yang kau kehendaki. Ahla tsana'i wal majd, engkaulah yang berhak untuk disanjung, engkaulah yang berhak untuk diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak hamba ucapkan adalah menyanjungmu.
Wa kulluna laka abdun, dan kami semua adalah hamba-Mu. La mani alima ataita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah akan Kau berikan. Wala mu'ti lima mana'ata, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan orang yang memiliki kekayaan tidak akan bermanfaat jika Kau tidak mengizinkan. Maknanya demikian. Orang kalau memahami ini luar biasa. Ini doa yang panjang. Coba diulangi. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Ahla thana'i wal majd. Ahakuma qala bihi al abdu wa kulluna laka abd. Allahumma la mani alima atait wa la mu'ti lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hafal? Alhamdulillah. Sekali-sekali kita baca panjang. Sekali-sekali baca panjang. Taib, ini lagi. Wa sahha anhu annahu kana yaqul fihi. Terkadang Nabi telah valid, Nabi terkadang baca doa ini ketika i'tidal. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku, cucilah dosa-dosaku dengan air, dengan salju dan dengan al-barad. Al-barad maksudnya bongkahan-bongkahan es, batu yang turun dari apa? Dari langit. Kadang es berbentuk salju, kadang dalam bentuk bongkahan. Wa naqqini minadz-dzunubi wal khataaya, karena sebagian dosa dengan air mudah hilang. Terkadang butuh dengan bongkahan, perlu digosok. Baru kotoran itu bisa hilang. Dosa itu bisa hilang. Wa naqqini minadz-dzunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Kenapa dipilih baju putih? Karena baju putih itulah yang kotoran sangat terlihat. Kalau baju coklat, kotoran tidak terlihat. Baju hitam, kotoran tidak terlihat. Apalagi bajunya warnanya warna mangka, warna apa bahasa? Antara putih dan agak kecoklat-coklatan, kotoran tidak lihat. Tapi kalau warna putih, ada kotoran sedikit ya Pak? Kelihatan. Maka kita berdoa kepada Allah agar jiwa kita dibersihkan dari dosa-dosa seperti baju putih yang dibersihkan dari kotoran. Itu benar-benar bersih, karena kalau ada sedikit kotoran akan kelihatan. Nah, kita berdoa dengan doa ini dengan penuh perhatian. Wa ba'id baini wa baini khataaya, dan jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana Kau jauhkan antara timur dan barat. Wa sahanu annahu karrara fihi qawlahu, dan telah valid bahwasanya Rasulullah SAW mengulang-ulangi perkataannya ketika i'tidal, li rabbiyal hamdu hatta kana biqadri ruku'ihi, sesuai dengan ukuran rukuknya, diulang-ulang. Ya, yaitu bagi Rabbku pujian, bagi Rabbku apa? Pujian. Li rabbiyal hamdu. Ya. Taib. Wa dzakara Muslimun an Anas, Imam Muslim dalam sahihnya menyebutkan Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqul qad auham. Disebutkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW kalau bilang sami Allahu liman hamidah, Rasulullah berdiri lama. Sampai kami berkata qad auham. Auham ini maksudnya Rasulullah memberi suatu kesan tersendiri, apakah jangan-jangan dia lupa atau membuat kita salah paham. Intinya lama, saking lamanya. Ini maksudnya apa? Tsumma yasjudu wa yaqudu baina sajdatain hatta naqul qad auham. Kemudian Rasulullah SAW pun sujud, lalu duduk di antara dua sujud juga lama. Fa hadza hadiyul ma'lum, dan inilah petunjuk Nabi yang telah diketahui. Wa taqsiru hadaini ruknain mimma tasarrafa fi umara Bani Umayyah hatta dhanna annahu minas sunnah. Adapun memendekkan dua sunnah ini, sunnah i'tidal sebentar, artinya cuma berdiri sebentar, dan duduk di antara dua sujud juga sebentar, itu adalah perbuatan para gubernur-gubernur, para pemimpin dari Bani Umayyah, dari daulah Bani Umayyah. Sehingga disangka itulah sunnah. Padahal Rasulullah SAW kalau i'tidal cukup panjang, seukuran dengan apa? Ruku. Faham? Rasulullah duduk di antara dua sujud cukup panjang, dia berdoa di situ. Ya. Kita sekarang sami Allah liman hamidah, sebentar langsung Allahu Akbar. Cuma Rabbana lakal hamdu langsung Allahu Akbar. Sah sih sah. Coba Ibnu Qayyim sedang berbicara tentang sunnah. Sunnahnya i'tidal juga seukuran ruku. Tayyib, kita lanjutkan. Faslun. Fasal berikutnya. Tsumma kana yukabbiru wa yakhirru sajidan wa la yarfa'u yadayhi. Ya, ini tempat yang keempat. Ketika Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan sebelum sujud atau sesudah sujud tidak perlu angkat tangan, kaidah. Semua kegiatan dalam salat yang dilakukan mau sujud atau setelah sujud tidak perlu angkat
Angkat tangan. Maka kalau orang mau sujud tilawah, angkat tangan enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud tilawah enggak usah angkat tangan juga. Allahu Akbar. Karena itu sebelum sujud maupun sujud. Sama ketika mau sujud, angkat tangan atau tidak? Tidak. Bangkit dari sujud, duduk di antara sujud, angkat tangan atau tidak? Tidak. Kaidah mengatakan pokoknya semua gerakan mau sujud atau setelah sujud tidak perlu angkat tangan. Wa kana yadha'u rukbatayhi thumma yadahi ba'dahuma. Di sini Ibnu Qayyim menyebut tentang khilaf dan beliau merajihkan bahwasanya kalau mau sujud maka lutut turun dulu baru kedua tangan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Ibnu Taimiyah menyebutkan dan juga sebagian ulama yang lain bahwasanya boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Jadi ada beberapa pendapat. Ada pendapat mengatakan harus kedua tangan dulu baru kedua lutut. Pendapat lain mengatakan jumhur harus dua lutut dulu baru kedua tangan. Pendapat lain mengatakan ini cuma khilaf, terserah yang mana. Ada yang mengatakan hadisnya dua-duanya dhaif, oleh karenanya terserah yang mana. Yang mana yang mudah. Tetapi yang mudah beda-beda orang. Ada yang senang lutut dulu, ada yang senang kedua tangan duluan. Yang penting salat. Yang penting apa? Salat. Jadi ribut-ribut tidak salat. Sudah ribut-ribut debat-debat, subuh tidak bangun. Aduh. Kadapun Ibnu Qayyim beliau memilih pendapat jumhur. Jumhur kedua lutut dulu, baru kemudian kedua apa? Tangan. Tsumma jabhatahu anfahu, kemudian jabah itu ini dahi dan apa? Hidung. Maka itu sujud. Hadza huwa sahih. Fakana, inilah yang benar. Menurut Ibnu Qayyim dia memilih pendapat jumhur. Yaitu kedua lutut baru kedua apa? Tangan. Fakana awwalu ma yaqa'u minhu 'alal ardi al-aqraba ilaiha fal aqrab. Maka yang pertama kali turun ke bumi adalah yang paling dekat dengan bumi, kemudian selanjutnya. Mana yang lebih dekat? Lutut atau kedua tangan? Lutut. Maka lutut dulu, baru kemudian kedua tangan. Ini kata Ibnu Qayyim, wa awwalu ma yartafi'u al-a'la fal-a'la. Dan yang pertama kali naik juga sebaliknya. Yang paling tinggi naik, baru kemudian yang paling di bawahnya. Ya. Jadi kalau Ibnu Qayyim mencontohkan, coba mana peraga? Ini menurut Ibnu Qayyim ya. Ini masalah khilafiyah, tapi menurut Ibnu Qayyim. Coba kita mau sujud. Mau sujud, baru tangan. Ya, baru hidung, gitu. Kalau berdiri, tangan juga dulu. Berdiri tangan dulu, baru angkat. Begitu. Ini Ibnu Qayyim. Versi Ibnu Qayyim. Paham? Coba diulang. Takbir dulu, jangan lupa takbir. Allahu Akbar ya. Lutut dulu, baru tangan, baru. Jadi yang paling dekat ke bumi dia yang duluan apa? Sampai. Kita ada tiga hal. Jangan dulu, turun. Ada tiga hal. Ada lutut, ada kedua tangan, ada kepala. Mana yang paling dekat dengan bumi? Lutut. Setelah itu tangan, baru kemudian kepala. Jadi urutannya demikian. Lutut dulu, baru tangan, baru kepala. Kalau naik sebaliknya, kepala dulu, baru tangan, baru lutut. Sekarang naik. Kepala dulu, jangan tangan dulu ya. Baru coba ulang. Coba tangan dulu di luar naik. Enggak bisa. Kepala dulu, tangan, baru ya. Ulang. Kepala dulu, tangan, baru lutut naik. Jadi begitu. Seperti itu ya. Itu pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun bertumbuh masalah lain. Intinya ini yang dirajihkan oleh, silakan. Di situ aja. Baik, kita lanjutkan. Fa idza rafa'a, kalau naik, rafa'a ra'sahu awal. Pertama kepalanya dulu, tsumma yadayhi, kemudian tangannya naik, tsumma rukbatayhi, kemudian kedua apa? Lututnya. Faham? Baik. Wa hakadha aksu fi'lil ba'ir. Ini berbeda dengan onta. Jadi Ibnu Qayyim memandang kalau tangan dulu baru lutut itu namanya seperti onta. Karena Rasulullah melarang janganlah kalian ruku atau sujud seperti sujudnya apa? Onta. Onta itu menurut Ibnu Qayyim dia tangan dulu baru lutut ya. Onta coba caranya duduk gimana? Coba praktek. Onta itu kalau duduk dia depan dulu ya. Baru kemudian apa? Belakang ya. Dia bilang inilah tangannya, baru kemudian apa? Lutut bagian belakang ya. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Intinya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, tapi menurut jumhur ulama ketika turun lutut dulu baru kedua tangan. Kalau tidak juga tidak jadi masalah. Baik. Wa huwa nahyun anit tashabbuh bil hayawanat fi salat. Wa huwa naha anit tashabbuh bil hayawanat fi salat. Rasulullah SAW melarang untuk meniru-niru hewan ketika salat.
Fanaha an burukin ka burukil ba'ir. Maka Rasulullah melarang turun seperti turunnya onta. Sehingga menurut Ibnu Qayyim lutut dulu baru apa? Tangan. Karena menurut beliau onta itu tangan dulu baru apa? Lutut. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Kemudian seperti apa? Waltifatin kaltifati tha'lab. Rasulullah melarang juga orang salat seperti apa menoleh-menolehnya apa? Serigala. Jadi enggak boleh orang salat sambil enggak boleh. Ada orang lihat dia juga lihat gini. Kadang kita lihat dia juga lihat kita, enggak boleh. Jadi kalau salat fokus ke depan. Jangan kita lirik dia, dia lirik kita. Kita lirik dia lirik kita, kita lirik dia. Dia main mata, kita main mata, buyar salat. Jangan. Jadi orang lihat kita cuekin aja, kita sedang melihat tempat salat, kita sedang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waftirashin kaftirasis sabu. Rasulullah melarang juga iftiras seperti iftirasnya hewan buas. Maksudnya ketika sujud tangannya begini. Tidak diangkat. Tapi apa? Dijulurkan seperti ini. Coba contoh. Ya. Peragawan. Gratisan tapi. Oke. Coba sujud ya. Ya, sujud. Sujud yang benar gimana? Ya, angkat tangannya. Yang tidak kayak tadi kayak hewan buas gimana? Ya lurus, tempel. Siku nempel. Gitu. Itu enggak boleh seperti ini. Ini tidak boleh. Oke, sudah. Wa ika'il kalb, dan tidak boleh duduk seperti duduknya apa? Anjing. Taib di sini saya contohkan di sini. Taib. Ini perhatikan ini. Yang boleh seperti gambar kiri pertama. Kelihatan enggak? Gambar kiri pertama yang ini maksudnya. Seperti ini boleh. Ini gambar ditandatangan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dia menjelaskan mana duduk yang boleh, mana yang tidak boleh. Seperti ini boleh. Coba contohkan. Ya. Ya duduk. Ini duduk di antara dua sujud. Kakinya ya gitu. Oke, begitu. Tempel kakinya, ditempel. Duduk. Ini boleh. Duduk di antara dua sujud, duduk begini boleh. Paham? Kemudian begini yang tentunya yang biasa kita duduk kan? Iftirash. Ini begini. Ini boleh. Duduk tasyahud ada tasyahud akhir, ada 3 model. Tuh lihat. 1 2 3. Ini semua boleh datang dalam sunnah. Yang biasa kita lakukan adalah yang paling kanan, iya enggak? Yang paling kanan ini yang biasa kita lakukan kan? Kaki kanan tegak, kaki kiri masuk di bawah, benar? Tapi kita jarang melakukan yang seperti nomor 2 dari kiri. Apalagi nomor 1 dari kiri. Tapi kalau teman-teman saya melakukan, mereka tasyahud akhir terkadang duduknya seperti ini. Coba dipraktikkan masing-masing. Iya. Ya coba. Ini nih. Coba ini lihat. Ya, itu boleh, begitu boleh. Tapi kakinya enggak diginiin, kakinya lepas aja. Yang kanan ya gitu. Iya, paham? Itu boleh. Seperti itu. Atau sebelahnya itu juga enggak diangkat, itu yang biasa. Gitu boleh juga. Bukan gitu, dimiringkan gini. Gitu. Coba Win di shooting. Sampai enggak? Enggak sampai, enggak dapat. Enggak dapat ya? Dia enggak dapat di shooting. Contohnya. Kakinya. Oke. Sekarang ika dulu. Mana dulu ika yang boleh? Ika yang tadi begini. Ini ika yang boleh, ini sunnah seperti itu. Jadi kakinya nempel, duduk di antara 2 sujud ya. Seperti ini boleh. Rapat. Ya gitu. Gitu. Ini boleh. Paham? Yang biasa iftiras, duduk biasa iftiras, yang biasa. Enggak, yang bukan tasyahud awal seperti. Ini yang biasa kita lakukan, paham? Ini juga boleh. Yang tidak boleh, tuh lihat ada situ, kelihatan enggak? Mati ya. Ada. Yang tidak boleh gini, kau ikut aja, ikut. Yang begini. Ini tidak boleh duduk gini, kayak habis makan. Kelihatan enggak? Itu tidak boleh. Terus tidak boleh lagi begini. Kayak ika tapi jarinya enggak diangkat, yang kedua ini. Ini juga tidak boleh, gitu. Itu enggak boleh.
Ini tidak boleh. Kenapa? Karena kakinya tidak diangkat. Paham? Ini tidak boleh. Kemudian juga begini, lihat ini. Oke, ini ya. Mana coba Win? Kembali ini. Biar difoto. Ah, itu. Karena ini masuk ujian juga ya. Yang anak tahu anak kirim deh. Antum enggak ada nomornya kan ya sudah. Sudah paham insyaallah? Baik, kita lanjutkan. Yang ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Semua enggak boleh. Jadi tadi ada satu yang enggak boleh begini. Ini enggak boleh. Coba satu lagi yang enggak boleh. Saya lupa tadi. Siapa namanya? Kita mencontohkan yang tidak boleh ini sampai ini. Ada juga yang dua. Ini juga tidak boleh, juga tidak boleh. Ya. Ini banyak yang begini kan? Banyak yang begini. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Coba lihat. Itu tidak boleh. Coba lihat. Itu di antara yang tidak boleh. Coba duduk. Ini duduk di antara ini tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Di antara yang tidak boleh. Baik. Kita lanjut. Masih ada waktu apa sudah ini? Hah? Sedikit lagi. Wa rafal aidi waqta salam ka'adnabil khayli syumus. Dan tidak boleh mengangkat kedua tangan ketika waktu salam seperti ekornya kuda yang tidak stabil ya. Jadi enggak boleh kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak boleh. Jadi salam tetap tangan begini. Rasulullah tegur. Jadi Rasulullah menegur sebagian sahabat yang pernah melakukan demikian. Ya. Rasulullah berkata, "Mali arakum rafi'i aidikum ka'annaha adnabu khayl syumus. Uskunu fi salat." Kenapa aku lihat kalian ketika salat angkat-angkat tangan? Ditafsirkan oleh para ulama dua. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau gini-gini, seperti orang Syiah. Angkat tangan, enggak boleh. Salat harus tenang. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, "Alama tu'amminuna bi aidikum ka'annaha adnabu khayli syums." Ya. Kenapa kalian mengarahkan tangan kalian? Jadi seakan-akan kan Assalamualaikum, mereka isyarat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh. Innama yakfi ahadukum an yada'a yadahu ala fakhidhi. Cukup tangan diletakkan di atas paha. Thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimali. Cukup tangannya begini baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah Assalamualaikum. Enggak perlu. Rasulullah tegur. Di antara sebagian orang ada yang salam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang begitu saya pernah lihat, sering saya lihat. Ada yang sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini tangannya. Saya bilang kenapa? Bukalah pintu surga, tutuplah pintu neraka katanya. Enggak ada hubungannya Assalamualaikum. Orang beristihad tidak pada tempatnya. Ini semua tidak boleh. Tapi waktu sudah habis ya. Sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjutkan tentang gerakan salat pada pertemuan berikutnya. Saya ingatkan tadi dibagi buku bukan gratisan tapi untuk dibaca karena kita ada ujian insyaallah pada pertemuan berikutnya ya. Insyaallah taala. Jadi ujian sebelum kajian ya. Mohon maaf. Jadi kajiannya harusnya jam 4, dimulai jam 4 kurang 10. Paham? Siap? Boleh? Boleh ya, jam 4 kurang 10. Atau jam 5 mulai tapi selesainya jam 5 lewat apa? Ya, oke, jam 4 mulai seperti biasa. Jam 4 mulai seperti biasa, kita selesai nanti jam 4 kurang 10 kita mulai, berakhir jam 5 lewat apa? 10 ya. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.